Persija harus menerima hasil pahit saat bertandang ke markas Semen Padang. Malam yang seharusnya menjadi ajang pembuktian justru berubah menjadi mimpi buruk bagi Macan Kemayoran. Dominasi permainan, 2 kartu merah, gol bunuh diri, hingga gol penyeimbang yang dianulir VAR membuat laga ini penuh kontroversi dan menyisakan banyak tanda tanya. Kekecewaan pun memuncak. Kritik terhadap kepemimpinan wasit mencuat, sementara posisi Persija di papan atas klasemen kini ikut terancam. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di Stadion H. Agus Salim? Apakah kekalahan ini murni soal performa atau ada faktor lain yang ikut menentukan hasil akhir? Kick-Off Indonesia akan mengulasnya secara lengkap sebagai berikut. Pekan ke-15 Super League 2025-2026 menjadi malam yang berat bagi Persija Jakarta. Bertandang ke Stadion Haji Agus Salim Padang, Macan Kemayoran harus pulang dengan tangan hampa usai takluk 0-1 dari Semen Padang dalam laga yang diwarnai kontroversi, kartu merah, dan gol yang dianulir. Sejak awal pertandingan, Persija tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 60%. Beberapa peluang sempat tercipta, termasuk sundulan Excel Runtukahu di menit-menit awal. Namun, dominasi tersebut tak mampu dikonversi menjadi gol. Situasi semakin sulit ketika Vigo Dennis harus meninggalkan lapangan lebih cepat usai menerima kartu kuning kedua pada menit ke-37, membuat Persija bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Meski kalah jumlah pemain, Persija tetap berani bermain terbuka. Pertahanan mereka baru benar-benar runtuh pada menit ke-83 saat upaya Jordi Amat menghalau bola justru berujung gol bunuh diri yang membawa Semen Padang unggul. Petaka belum berhenti. Pada masa injury time, Fabio Calonego juga diganjar kartu merah, membuat Persija mengakhiri laga dengan 9 pemain. Drama terjadi di detik-detik akhir ketika Maxwell Sousa berhasil mencetak gol penyeimbang. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah menilai Alano 5 melakukan pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Keputusan itu memupus harapan Persija membawa pulang 1 poin dari Padang. Usai laga, pelatih Persija Mauricio Sousa tak menutupi kekecewaannya. Ia menilai timnya tampil jauh dari performa terbaik, terutama dalam hal kreativitas dan akurasi umpan. Sousa juga menegaskan bahwa 2 kartu merah sangat mempengaruhi jalannya pertandingan, meski ia mengapresiasi usaha para pemain yang terus berjuang hingga akhir laga. Kekalahan ini membuat Persija tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 29 poin, gagal menyalip Persib Bandung, dan kini tertinggal 5 angka dari pemuncak klasemen, Borneo FC. Sementara bagi Semen Padang, kemenangan ini menjadi suntikan moral dan poin krusial dalam upaya keluar dari zona bawah klasemen. Kekalahan Persija Jakarta dari Semen Padang di pekan ke-15 Super League 2025-2026 meninggalkan rasa kecewa mendalam, terutama bagi sang kapten, Rizky Ridho. Bertanding di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu malam, Macan Kemayoran harus menyerah dengan skor tipis 0-1 dalam laga yang penuh tekanan dan kontroversi. Sejak babak pertama, Persija sudah berada dalam situasi sulit. Vigo Dennis harus meninggalkan lapangan lebih cepat usai menerima kartu kuning kedua pada menit ke-37. Kondisi semakin berat ketika gol bunuh diri Jordi Amat pada menit ke-83 membuat Persija tertinggal. Harapan sempat muncul di masa injury time lewat gol Maxwell Sousa, namun wasit menganulirnya setelah menilai adanya pelanggaran dalam proses serangan. Di penghujung laga, Fabio Calonego juga diganjar kartu merah, membuat Persija menutup pertandingan dengan 9 pemain. Usai laga, Rizky Ridho tak menutupi kekecewaannya. Ia mengakui bahwa banyak instruksi pelatih Mauricio Sousa yang belum mampu dijalankan dengan maksimal oleh tim. Meski bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama, Persija tetap berusaha menyerang dan mencari gol penyeimbang. Namun situasi di lapangan membuat upaya tersebut tak berbuah hasil. Ridho juga mengungkapkan rasa sedih karena gagal mempersembahkan kemenangan sebagai kado ulang tahun ke-28 untuk The Jackmania.
Menurutnya, target utama Persija datang ke Padang adalah membawa pulang 3 poin, namun hasil akhir berkata lain. Ia pun menegaskan tim harus segera bangkit dan mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak hanya itu, Kapten Timnas Indonesia tersebut turut menyinggung pentingnya evaluasi menyeluruh, bukan hanya bagi pemain, tetapi juga seluruh elemen kompetisi. Ia menilai setiap kesalahan harus menjadi pelajaran agar kualitas liga dan pertandingan ke depan bisa semakin baik. Di akhir pernyataannya, Rizky Ridho menyampaikan permohonan maaf kepada The Jackmania atas hasil yang belum sesuai harapan. Ia mengapresiasi dukungan supporter yang tak pernah surut dan berharap energi tersebut menjadi motivasi tambahan agar Persija bisa segera kembali ke jalur kemenangan di laga-laga selanjutnya. Persija Jakarta harus menelan pil pahit saat bertandang ke markas Semen Padang pada pekan ke-15 Super League 2025-2026. Bermain di Stadion Haji Agus Salim, Macan Kemayoran kalah tipis 0-1 dalam laga yang diwarnai kartu merah dan keputusan kontroversial wasit. Situasi Persija sebenarnya sudah sulit sejak babak pertama setelah Vigo Dennis menerima kartu kuning kedua pada menit ke-37. Kondisi semakin parah ketika Fabio Calonego diganjar kartu merah di masa injury time, membuat Persija harus menyelesaikan laga dengan 9 pemain. Drama mencapai puncaknya di menit ke-90+10 saat Maxwell Souza sempat mencetak gol penyeimbang. Namun, kegembiraan Persija seketika sirna setelah wasit Steven Yubel Poli membatalkan gol tersebut usai meninjau VAR. Wasit menilai Alano 5 melakukan pelanggaran terhadap bek Semen Padang, Rui Rampa, dalam proses terjadinya gol. Keputusan ini memicu kekecewaan mendalam dari kubu Persija. Maxwell meluapkan emosinya lewat media sosial dengan unggahan singkat bernada marah. Kapten tim, Rizky Ridho juga angkat bicara. Ia menegaskan bahwa jika pemain harus dievaluasi saat melakukan kesalahan, maka seluruh elemen kompetisi, termasuk wasit, juga perlu melakukan introspeksi agar kualitas Super League bisa lebih baik ke depannya. Sementara itu, Alano 5 melontarkan kritik paling tajam. Winger asal Brasil tersebut menyebut ada kejanggalan dalam kompetisi musim ini dan menilai kerja keras para pemain justru membuat wasit menjadi pusat perhatian dalam pertandingan. Di sisi lain, pelatih Persija Mauricio Souza mengakui timnya tampil di bawah performa terbaik. Ia menyoroti banyaknya kesalahan passing, minimnya kreativitas, serta beratnya perjuangan setelah bermain dengan 9 pemain. Menurutnya, malam itu memang bukan milik Persija. Kekalahan ini membuat Persija harus turun ke posisi 3 klasemen sementara, tertinggal 2 poin dari Persib Bandung. Hingga kini, manajemen Persija maupun pihak PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik para pemain terhadap kepemimpinan wasit. Menurut lo, setelah kekalahan penuh drama dan kontroversi di markas Semen Padang, apakah Persija Jakarta mampu bangkit dan kembali ke jalur kemenangan di laga berikutnya? Tulis pendapat lo di kolom komentar, jangan lupa like kalau lo suka sama video ini, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.